Hai, shalom semuanya, shalom anak-anak kami yang ada di rumah. Eh, saya percaya setiap kita semua dalam keadaan baik-baik, amin. Oke, hari ini teacher mau bagikan sharing firman Tuhan. Biasanya kita kan kalau hari Jumat itu ibadahnya di sekolah, kumpul rame-rame. Tapi kondisi sekarang tidak mengizinkan kita untuk berkumpul. Tapi teacher percaya lewat media seperti ini pun tidak mengurangi kuasa Allah, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, teacher mau ajak kita semua berdoa. Semuanya berdoa, ya. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat waktu yang baik yang kau berikan kepada kami siang hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh berjumpa lewat media online, ya Tuhan. Kami percaya biarpun lewat media, kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan mau berdoa, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Berikan telinga seorang murid kepada mereka dan tubuh mereka untuk boleh melakukan kehendak Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan membagikan firman Tuhan saat siang hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa mendidik dan mengajar-ajari setiap anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, shalom. Nah, hari ini teacher mau bagikan firman Tuhan yaitu tentang Paskah. Nah, yang pertama-tama kita harus tahu apa sih itu Paskah. Mengapa orang Kristen merayakan Paskah? Atau apakah Paskah itu hanya dirayakan di dalam perjanjian baru? Bagaimana dengan perjanjian lama? Nah, hari ini simak khotbah yang singkat ini karena nanti di akhir akan ada pertanyaan, ya. Oke, yang pertama teacher mau angkat dulu dari satu ayat yaitu Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, garis bawahi, orang yang percaya kepadanya. Orang Kristen boleh nggak, Cor? Belum tentu, karena orang Kristen pun belum tentu percaya. Tapi orang yang benar-benar percaya, ya. Oh, saya Cor percaya, Cor. Percayanya setengah-setengah, ragunya lebih banyak. Tidak juga, hidupnya binasa. Nah, dengerin. Jauh sebelum 4 kitab Injil ditulis, sebenarnya kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan, ya. Kalau kita baca di kitab Yesaya, di sana dikatakan seorang anak, seorang putra akan lahir, lambang pemerintahan ada di pundaknya, dikatakan seperti itu. Nah, dan namanya disebut Immanuel. Kapan itu digenapi? Lama, ya. Dari kitab Maleakhi sampai ke kitab Matius saja ada 600 tahun loh perbedaannya. Lama digenapi. Kitab Yesaya jauh banget, masih jauh, ya. Nah, tapi digenapinya kapan? Di perjanjian baru. Jadi dengarin, dosa kita itu merah seperti kremisi, seperti itu, ya. Tapi Tuhan tidak memperhitungkan itu. Anak-anak masih ingat gak dengan kisahnya si Nuh, ya? Khususnya anak kelas 1, anak kelas 3 masih ingat ya dengan kisah si Nuh, ya? Tuhan menghukum bumi pada saat itu. Karena apa? Manusia yang ada di bumi itu berbuat dosa. Tuhan sudah tidak sabar lagi dengan perbuatan mereka. Tapi setelah air bah, Tuhan berjanji, saya tidak akan pernah lagi menghukum bumi. Saya tidak akan menghukum bumi lagi. Sekalipun dosanya merajalela seperti itu, Tuhan udah berjanji gak menghukum. Makanya ketika kita berdosa, Tuhan gak menghukum kita lagi. Tapi apa? Dia memberikan putranya yang tunggal, yaitu dalam diri Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Kenapa Tuhan tidak mau lagi menghukum? Tidak mau lagi menghukum bumi. Makanya hari ini saya mau ajarkan, saya mau kasih tahu kepada kalian apa sih Paskah itu. Bicara Paskah, dengarkan. Paskah itu bicara pengorbanan. Jadi ada 4 makna Paskah. Yang pertama, Paskah itu adalah pengorbanan anak domba yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah
Mesir tanah perbudakan. Jadi mereka mempersembahkan domba dalam bentuk korban bakaran ya. Dalam Imamat 1 ayat 3 dikatakan domba yang dipersembahkan itu tidak yang bercacat celah. Tapi di dalam perjanjian baru domba itu yaitu dalam diri Yesus Kristus. Alkitab tidak ada mencatat kalau Yesus pernah melakukan kesalahan, tidak pernah. Alkitab tidak pernah mencatat itu ya. Nah, makanya Yesus disebut apa? Anak domba Allah. Seperti itu. Dan dialah yang menjadi korban kita. Tuhan tidak lagi menghukum bumi, tapi dia menghukum anaknya sendiri untuk menebus dosa kita. Seperti itu ya. Jadi makna Paskah yang pertama yaitu bicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Seperti itu, pengorbanan Tuhan Yesus. Kemudian makna Paskah yang kedua yaitu kita dianugerahi keselamatan oleh darah Yesus. Dianugerahi, diberi. Bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan kehendak Tuhan, tidak, dianugerahkan, dikasih, yaitu dalam darah suci Yesus. Di dalam perjanjian lama, korban itu dipotong, darahnya dibuang. Jadi darah itu adalah lambang pengorbanan. Darah itu adalah lambang keselamatan ya. Jadi kan bangsa Israel keluar tuh dari tanah Mesir, menyeberang Laut Tabara, Laut Merah, seperti itu ya. Lalu mereka mempersembahkan yang namanya korban. Darahnya ditumpahkan ke tanah, kemudian dagingnya itu dipersembahkan, seperti itu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu makna Paskah adalah memakan daging dalam anak domba. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan, yang kedua tadi dianugerahkan keselamatan, yang dianugerahkan melalui darah. Kemudian yang ketiga adalah memakan daging anak domba yang tidak bercacat celah. Tadi di kitab Imamat saya katakan mempersembahkan korban jantan yang tidak bercacat celah, seperti itu. Dalam perjanjian baru Yesus ya, anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Yang keempat yaitu apa? Di dalam PL dikatakan memakan roti tidak beragi. Tidak beragi itu artinya apa? Tidak ada campurannya. Kalau kita kan makan roti biasanya pakai mentega, pakai selai kayak DLL ya kan. Tapi di sini Tuhan katakan memakan roti, mempersiapkan roti yang tidak beragi. Artinya apa? Makna Paskah di sini apa? Yaitu hidup yang murni kepada Tuhan. Tidak ada dosanya, tidak ada perlawanan, tidak ada pemberontakan kepada orang tua. Seperti itu. Jadi 4 makna Paskah. Yang pertama yaitu keluar dari perbudakan, yaitu perbudakan dosa. Kemudian yang kedua, keselamatan yang dianugerahkan melalui darah anak domba. Kemudian yang ketiga itu makna Paskah adalah memakan daging domba yang tidak bercacat. Yang keempat yaitu hidup iman kita kepada Tuhan yang murni, bersih, pure, tidak ada dosa di dalamnya. Nah, itu dia 4 makna Paskah. Oke, dengerin. Kebangkitan Tuhan adalah suatu kemenangan bagi kita. Kenapa? Kalau Tuhan nggak bangkit, sekalipun Tuhan lahir ke bumi, ketika dia mati tapi dia nggak bangkit, itu bukan kemenangan. Yesus yang berjuang, Yesus yang berperang, Yesus yang berjuang di kayu salib, tapi kitalah yang memperoleh kemenangan. Makanya kita disebut sebagai apa? Lebih dari pemenang. Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena kita nggak ikut berjuang, tapi kita memperoleh hadiah, yaitu apa? Keselamatan yang kekal. Ya, jadi kalau Yesus tidak bangkit, ya semua percaya ya kalau Yesus bangkit ya. Kalau Yesus tidak bangkit dari kubur, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah kita beribadah kepadanya. Tapi puji Tuhan Yesus bangkit. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 5 dikatakan apa? Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau Tuhan tidak bangkit, dia tidak akan menyediakan tempat bagi kita. Akhirnya apa? Hidup kita yang sudah setia beribadah,
kita juga akan tetap masuk ke neraka. Tapi puji Tuhannya, Yesus bangkit, dia naik ke surga, menyediakan tempat di rumah Bapa. Oke, semua kita percaya, amin, kalau Tuhan Yesus bangkit. Saya harap anak-anak semuanya percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Bagaimana caranya percaya? Baca Alkitab. Ya, jangan kayak Thomas, harus dimasukkan dulu tangannya baru percaya. Tapi kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, ya, kita harus percaya, baca Alkitab. Baca Alkitab. Alkitab adalah firman Tuhan. Oke? Jadi itu salah satunya kita percaya. Kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 1, di sana dikatakan ayat 1 sampai 10 dikatakan apa? Batu itu terguling. Bahkan ada malaikat mengatakan, malaikat bilang kepada perempuan, kepada Maria dan teman-temannya ketika datang berziarah, ya, jangan kamu sedih sebab orang yang kamu cari, yaitu Yesus yang disalibkan itu kan, dia sudah bangkit loh. Dikatakan seperti itu. Oke. Kita lebih daripada pemenang. We are more than a winner. Kenapa? Karena tanpa berjuang, tanpa berlari, tanpa bertanding, kita dihadiahi mahkota, kita dihadiahi keselamatan. Tapi dengar baik, ada tugas yang harus kita kerjakan ketika kita mendapatkan hadiah tersebut, yaitu apa? Kita berjuang melawan dosa kita, ya. Seperti bangsa Israel tadi, mereka udah keluar dari perbudakan, jadi di Mesir kan mereka jadi budak. Kita juga harus keluar dari perbudakan dosa. Mungkin yang selama ini kita suka melawan, suka main game. Jangan salah loh ya, mungkin kamu nganggap game kan nggak dosa. Siapa bilang kalau tiap hari kamu udah main game, apalagi sekarang belajarnya online. Mami pinjam HP mami, mau belajar, mau ini mau itu, ternyata main game atau buka situs yang lain. Hati-hati loh. Mungkin orang tuamu nggak melihat, mungkin teacher nggak melihat, tapi Tuhan melihat, ya. Oke. Nah, ada tugas yang kita kerjakan setelah kita mendapatkan hadiah yang Tuhan berikan, yaitu apa? Kita harus berjuang hidup bijaksana, bertanding melawan perbuatan dosa, dan berlari mendekat kepada Tuhan. Oke. Saya percaya biarlah setiap anak-anak kami tetap tinggal di rumah, ya. Jangan pergi kemana-mana, tetap belajar dari rumah. Kalau bosan, semua kita bosan, teacher juga bosan, tapi bukan itu alasan bagi kita tidak belajar, tapi biar kita tetap belajar, amin. Oke. Kita doakan biar bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa segera pulih, ya. Jangan takut. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan di sana, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Dalam Ibrani 12 juga, Ibrani 12 ayat 26 Tuhan bicara apa? Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi agar tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan cek siapa orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan tersebut. Sama dengan kisah Nuh yang tadi teacher ceritakan, Allah menghukum bumi, tapi ada satu keluarga yang tidak dimusnahkan, tidak digoncang, yaitu keluarganya si Nuh. Kenapa nggak digoncang? Alkitab mencatat mereka itu saleh, taat beribadah, seperti itu. Biarlah hari-hari ini kita juga taat beribadah kepada Tuhan. Mungkin kita nggak bisa ngumpul di gereja, nggak bisa ngumpul di sekolah, tapi di rumah, di keluarga, kalau diajak doa sama papa mama, mari ikuti, ya. Karena hanya kerajaan yang tidak tergoncangkan yang akan tinggal, yaitu kerajaannya Allah. Siapa orang-orang yang tinggal di sana? Biarlah itu
saya dan anak-anak kami sekalian. Oke, demikian firman Tuhan yang teacher boleh sharingkan pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh mengerti akan firman-Mu, makna Paskah dalam hidup kami, dan biar kami menjadi orang yang hidup seperti orang yang sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati setiap anak-anak-Mu, kegiatan mereka belajar di rumah Tuhan yang terus menjagai. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami boleh mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jawab pertanyaan yang teacher bagikan berdasarkan khotbah pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.